Salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, mari kita buka kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Sarana dan fasilitas teknologi kami gunakan supaya kami dapat mempelajari firman dan sabda-Mu. Dan yang paling utama, berkatilah kami agar kami selalu hidup dalam cinta kasih Kristus. Bimbinglah, tuntunlah kami, dan berilah kami kesehatan dan kekuatan. Semoga setelah selesai UTS ini, kami memperoleh nilai-nilai yang baik, dan yang paling utama kami mempersiapkan diri untuk selanjutnya, yaitu mempersiapkan diri dalam rangka UAS dan segala macam aktivitas kegiatan yang kami lakukan, terutama di dunia kampus ini. Semoga firman dan sabda-Mu menjadi dasar kami untuk terus belajar menimba ilmu di istakan ini. Semua doa ini kami serahkan dengan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita masih melanjutkan kegiatan kita, yaitu tentang mobilitas sosial dan perubahan sosial. Nah, seperti yang kita ketahui bagi yang sudah merangkum, mobilitas sosial itu adalah pergerakan atau perubahan posisi individu atau kelompok dalam struktur sosial suatu masyarakat. Ini bisa meliputi perubahan status ya. Jadi perubahan status itu saya jelaskan dulu, misalnya status kita dari status pelajar menjadi mahasiswa, ya. Perubahan statusnya anak, lalu berperan ganda menjadi ibu, menjadi bapak karena sudah menikah, ya, dan memiliki anak, tetapi tetap statusnya menjadi anak. Atau status kita ada dua, menjadi anak, menjadi cucu juga, karena kakek nenek kita masih hidup misalnya. Atau menjadi cicit, karena mungkin nenek buyut kita masih hidup. Itu status. Atau statusnya adalah menikah. Atau statusnya kawin karena sudah memiliki suami atau istri. Atau statusnya memiliki pacar. Nah, status. Kemudian peran. Peran ini adalah sesuatu model di mana kita masuk dalam suatu organisasi. Peran kita sama, status itu memang sepertinya mirip dengan peran ya. Tapi status itu lebih pada sesuatu yang melekat di diri kita. Sedangkan peran itu adalah sesuatu yang sementara. Misalnya memang bisa juga orang sering mengatakan statusnya apa? Mahasiswa. Sebenarnya bukan status itu ya. Perannya adalah mahasiswa. Maka disebut peran. Karena itu hanya sementara saja mahasiswa ya. Nah, tapi akibat status kita bisa memainkan peran. Ya. Lalu ada kedudukan, kedudukan sosial yang seringkali diukur berdasarkan faktor seperti status ekonomi. Nah, jadi kaya miskin, kemudian pendidikan, tinggi rendah, pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 ya. Atau pekerjaan, misalnya pekerjaannya apa, pegawai negeri. Nah, makanya itu dicantumkan sebagai identitas diri. Statusnya adalah wira swasta. Statusnya, saya agak cukup aneh misalnya pekerjaannya swasta. Pekerjaannya swasta itu apa gitu. Yang dimaksud pekerjaan swasta itu dia misalnya karyawan swasta. Kalau pekerjaannya dia berdiri sendiri kan bukan swasta tapi berwirausaha. Kemudian mobilitas sosial dapat bersifat vertikal, yaitu naik atau turunnya status sosial seperti dari kelas ekonomi rendah ke kelas menengah. Atau horizontal, yaitu perpindahan dalam status yang setara, misalnya perubahan pekerjaan dengan status serupa. Jadi kalau horizontal atau misalnya status sosialnya seperti naik turun itu masuk ke dalam bersifat vertikal ya. Kemudian kalau horizontal itu perpindahan dalam status yang setara. Misalnya perubahan pekerjaan, misalnya nanti pekerjaannya guru berubah jadi penyuluh, berubah jadi dosen, nah itu setara. Nah, saya hanya membuka itu saja ya. Selanjutnya kita masuk ke teori-teorinya ya. Nah, kemarin kita sudah sampai ke teori-teori mobilitas sosial ya. Teori
Yang pertama adalah teori fungsionalisme. Menurut teori ini, mobilitas sosial berfungsi untuk menempatkan individu sesuai dengan kemampuannya dalam masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya meritokrasi. Nah, sering kita mendengar di televisi meritokrasi ya, yaitu penempatan individu dalam strata sosial berdasarkan bakat dan prestasi. Jadi itu meritokrasi. Jadi kalau kita misalnya bakat dan prestasi kita apa, ditempatkan di posisi apa, itu berdasarkan meritokrasi ya. Kemudian pendukung teori ini seperti Talcott Parson ya. Jadi Talcott Parson itu berpendapat bahwa ya teori fungsionalisme itu menekankan pentingnya meritokrasi. Lalu Talcott Parson itu berpendapat bahwa mobilitas sosial adalah sarana untuk menciptakan keteraturan sosial. Karena individu akan terdorong untuk mencapai posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Jadi kalau kita misalnya kompetensi kita guru, kita akan didorong untuk profesional menjadi guru. Kalau misalnya kita pemborong, ya kita akan didorong untuk menjadi pemborong yang profesional. Kalau kita profesinya artis, kita didorong untuk menjadi artis yang profesional. Jadi keprofesionalitasan kita itu diukur dari sejauh mana kita meningkatkan kompetensi kita. Makanya biasanya ada perlombaan-perlombaan ya. Yang sering terjadi perlombaan itu adalah bidang olahraga, atlet, profesi atlet itu. Karena kompetensinya itu, maka misalnya yang olahraga yang paling populer di dunia ini kan katanya adalah soccer atau sepak bola ya. Makanya sepak bola itu sepertinya kompetisinya itu sangat padat. Itu terjadi meritokrasi dia. Karena kompetisinya itu ketat. Ya, ada 195 negara dalam PBB, bahkan yang sudah mendaftarkan diri di FIFA itu katanya lebih dari 200 negara. Ya. Nah, di situ kita bisa lihat ranking-ranking. Ranking-ranking ya, untuk sekarang ranking 1 Argentina ya kalau tidak salah. Ya, antara Argentina ya. Ranking 2 itu antara Prancis ya. Nah, Indonesia ranking berapa? Katanya naik dari peringkat 150 sudah menuju ke kalau menang 130. Jadi ada 20 tingkatan katanya ya. Ya semoga dengan prestasi yang meningkat itu juga meningkatkan yang namanya keteraturan sosial. Makanya ada kompetisi liga-liga ya di olahraga itu untuk keteraturan sosial. Misalnya kalau misalnya di negara Inggris itu kan kita tahu ada ya kan liga utama atau ya Serie A di Italia ya. Jadi untuk masuk ke situ harus bertarung dulu. Ada misalnya dalam satu liga itu 20 tuh. 20 berarti ada 38 kali pertarungan baik home dan away. Melawan 19 tim yang berbeda, bisa main 2 kali. Nah, tetapi di dunia pekerjaan juga terjadi yang namanya keteraturan sosial, ya kan? Untuk mencapai level manajer ya minimal menjadi staf dulu ya. Atau menjadi staf lapangan. Ya, nanti baru meningkat. Mengapa harus terjadi keteraturan sosial? Supaya terjadi yang namanya mobilitas sosial yang teratur. Berikutnya adalah teori konflik yang dipopulerkan oleh Karl Marx. Nah, Karl Marx ini adalah bapak sosialisme ya. Jadi sosialisme itu bukan komunisme ya. Tetapi sosialisme itu bisa mengarahkan kita pada komunisme atau ya teori-teori yang lainnya atau pandangan-pandangan yang lainnya ya. Karl Marx mengatakan atau melihat mobilitas sosial dalam kerangka ketidaksetaraan dan perjuangan kelas. Jadi ada sesuatu yang tidak setara dan itu harus diperjuangkan. Menurut teori ini, mobilitas sosial seringkali terbatas dan dikendalikan oleh kelas-kelas sosial dominan yang menjaga kekuasaan dan sumber daya bagi kelompok mereka sendiri. Jadi sekarang ini kita yang tinggal di Kalimantan Barat ini ya harus mempunyai kompetensi tinggi. Karena orang akan berdatangan, apalagi kita ini kan penyangga IKN, yaitu satu daratan dengan Kalimantan Timur ya atau Penajam.
Pastilah yang satu daratan dengan Penajam ini, bahkan di Kalimantan ini ada 3 negara ya. Brunei Darussalam, kemudian negara bagian Malaysia, Sarawak dan Sabah itu. Lalu ada 5 provinsi punya Indonesia. 5 provinsi punya Indonesia ya, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, ada 6 provinsi ya. Kalimantan Tengah, ya, Kalimantan Utara. Berapa provinsi? 5 ya? 5 atau 6? Ya, Barat, Timur, Selatan, ya, Utara, dan Tengah. Ya, ada 5 provinsi. Ya, dengan seluas-luas ini Kalimantan memiliki hanya 5 provinsi. Nah, ada pembagian lagi di provinsi itu adalah kabupaten. Kalimantan Barat sendiri ada 14 kabupaten kota, 2 kota, 12 kabupaten. Lalu di tingkat kabupatennya apa? Atau di tingkat kotanya ada pembagian kecamatan. Di Kota Pontianak ada 6 kecamatan ya. Barat, Timur, Utara, Selatan, Tenggara, lalu kota. Nah, misalnya kalau kita berbicara tentang Pontianak Barat, dibagi lagi dengan 4 kelurahan. Ya. Kelurahan Sungai Beliung, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, dan Kelurahan Palima. Nah, dalam kelurahan sendiri dibagi lagi ya. Ada yang disebut dengan RW-RW. Nah, di dalam RW itu ada RT-RT-nya. Nah, di dalam RT ada keluarga-keluarganya. Dalam RT itu ada gang-gangnya ya. Nah, di dalam gang itu ada rumah-rumah yang terdiri atas kakak-kakaknya, kepala keluarga masing-masing. Nah, jadi masing-masing itu memiliki tingkat sumber daya mereka sendiri. Lalu dalam pandangan ini, mobilitas vertikal atau naik kelas seringkali sulit dicapai oleh kelas bawah. Jadi kelas bawah itu harus masuk ke kelas menengah dulu, dari kelas menengah baru kelas atas. Tidak mungkin melompat. Ya, karena kelas atas memiliki kontrol atas kesempatan ekonomi, politik, dan pendidikan. Jadi orang-orang yang mengontrol ekonomi, politik, dan pendidikan itu adalah kelas atas ya. Nah, itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan tinggi dan tertinggi dan memiliki kontrol akan ekonomi. Misalnya dia 9 naga ya, yang sering diceritakan. Kemudian partai-partai politik yang berperan di nasional, yang memiliki kursi di parlemen, Senayan. Ya, ada beberapa partai politik kan. Berapa partai politik sekarang yang memiliki kursi? 8, 7. Kita tahu PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra, ya, udah 5 ya. PKS, P3 enggak dapat, PKB, ya kan. Kemudian apa? Itu Hanura enggak dapat di parlemen. Ada 7, betul ya? Ada 7 ya. Nah, nanti dihitung lagi. Kemudian di pendidikan. Nah, jadi universitas favorit, sekolah-sekolah favorit itu yang dimiliki oleh orang yang memiliki kekayaan itu, dia meningkatkan mutu standarnya dengan sekolah internasional, ya, fasilitas internasional. Artinya fasilitas nasional, internasional itu standar untuk bahasanya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin untuk pengantarnya dan sebagainya. Dan SPP-nya ya mungkin berapa kali lipat dari uang kuliah kalian. Ya. Mungkin SPP dia 1 bulan, ya saya pernah bertanya dengan kawan saya untuk 3 anaknya di sekolah internasional, berapa Pak habisnya? Untuk SPP-nya 15 juta sebulan. Itu baru SPP untuk 3 anak ya. Bayangkan, sedangkan kalian satu semester ada yang bayar 800, ada yang 1.200.000 paling mahal. 15 juta untuk 1 bulan. Kalian paling mahal 1.200.000 untuk 6 bulan. Nah, kan jomblang tuh. Mengapa bisa kalian semurah itu? Karena kalian ditanggung pemerintah. Mengapa mereka semahal itu? Karena mereka tidak ditanggung. Semuanya bayar. Ya. Kemudian yang ketiga, teori interaksionisme simbolik. Nah, ini yang sering kita pakai ya. Teori ini menyoroti pentingnya makna sosial dan interaksi dalam proses mobilitas. Jadi harus ada yang disebut dengan makna sosial dan interaksi ya.
Mobilitas sosial dipengaruhi oleh bagaimana individu membangun identitas dan memandang peran mereka dalam struktur sosial. Jadi peran-peran itu dipandang sebagai peran yang penting dalam struktur sosial. Dalam pandangan ini, prestise dan status sosial adalah produk dari interaksi sehari-hari dan individu yang dapat mengubah posisi sosial mereka melalui perubahan dalam cara mereka dipersepsikan oleh orang lain. Jadi persepsi kita itu, ingat ya, orang-orang lain itu bisa memiliki persepsi terhadap diri kita. Tetapi kalau kita melakukan interaksi sosial yang baik, orang akan menganggap persepsinya baik. Kalau interaksi sosial kita kurang baik, orang menganggap kita kurang baik. Interaksi sosial kita buruk, orang menganggap buruk. Jadi interaksi sosial itu buruk, kurang baik, dan baiknya kita itu dilihat dari persepsi orang, ya belum tentu mencerminkan persepsi itu begitu. Bisa jadi dia tidak mau negur orang, ya dianggap sombong. Persepsinya kan berarti bukan lagi kurang baik, buruk kalau sombong itu kan. Tetapi di lingkungan tertentu dia sangat ramah. Makanya mungkin kawan-kawan sekantornya mengatakan dia ramah. Karena teori interaksionalisme simbolik ini hanya melihat ya makna sosial dan interaksinya. Nah, begitu. Orang bisa membedakan, oh kakaknya sombong ya, adiknya ramah ya, kan begitu. Ramah, rajin menjamah ya. Setia, setiap tikungan ada ya. Jadi ndak negur sombong, nah itu kan persepsinya terlalu subjektif sekali kan. Kalau orang ndak kenal, kita tegur kan belum tentu orang nyaut. Tetapi kalau kita berkenalan, nama saya si A, saya tinggal di sini, saya mau tanya ini kan. Ini bu, mau tanya ini nih. Nah, masih agak halus. Kadang ada yang bilang, alamat ini di mana Oi. Jadi persepsi orang itu terhadap kita, wah ini kurang ajar sekali dengan orang tua misalnya. Berikutnya teori struktural ya. Nah, teori struktural menganggap bahwa mobilitas sosial dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Jadi teori struktural itu dipengaruhi oleh ekonomi dan sosial. Jadi kalau profit oriented itu sifatnya ekonomi, sedangkan sosial oriented itu sifatnya tidak bisa diukur. Jadi begini, yang tidak bisa ya, terkadang orang bisa menghasilkan duit sangat banyak dan bisa menjadi orang terkaya. Tetapi secara ya kan kekayaan sosialnya kurang. Ya. Mungkin orang yang tidak memiliki banyak materi tetapi dia memiliki kekayaan sosial yang berlimpah, dia dikenal orang. Orang kenal dengan dia, ya. Dia mudah bergaul, kemudian dia bisa masuk kemana-mana, ya kan, dan memberikan hal-hal yang positif, ya. Seperti ya yang namanya tuh public influencer ya. Jadi influencer itu memberikan pengaruh. Kalau artis itu kan dia melakukan pekerjaan seni ya. Tetapi kalau influencer itu dia bisa mempengaruhi, dia bisa dari teknokrat, birokrat, dia bisa dari sipil, militer, ya. Dia bisa dari orang awam, ya kan, yang memberikan motivasi kepada hal-hal yang dimotivasinya. Bahkan memotivasi binatang, memotivasi untuk menciptakan lingkungan yang baik, memotivasi masyarakat atau manusia, itu adalah modal sosial yang tidak bisa diukur dengan ya uang. Nah, berikutnya ya teori mobilitas status. Teori ini yang diperkenalkan oleh Pitirin Sorokin ya. Jadi Pitirin Sorokin ini seorang pengamat sosial. Kemudian dia menciptakan atau menemukan teori mobilitas status, di mana menjelaskan bahwa mobilitas sosial dapat bersifat vertikal, naik atau turun dalam status sosial. Jadi naik dan turun orang itu tergantung atas apa indikator dari pengukurannya. Kalau pengukuran harta, dulu mungkin dia yang terkaya di kampung itu memiliki mobil satu. Tetapi setelah ya ada orang di kampung itu bisa membeli mobil lebih dari satu, bahkan membeli mobilnya dua, dia dianggap ya yang paling mampu di situ. Karena orang melihat berdasarkan materi kan.
Nah itu. Jadi perubahan status ini tidak hanya didasarkan pada kemampuan individu, tetapi juga pada kondisi eksternal ya, seperti perubahan kebijakan atau tren ekonomi. Nah ini menurut Sorokin ya seperti itu. Karena mobilitas sosial merupakan bagian alami dari dinamika masyarakat yang selalu bergerak. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau kita belajar ilmu sosial dasar ini sangat menarik. Ya. Berikutnya teori mobilitas sosial struktural dan individual. Ini mix metode campuran antara struktural dan individual. Nah, menurut teori ini mobilitas sosial dapat terjadi dalam bentuk, yaitu mobilitas struktural dan individual. Jadi orang-orang yang individual itu dia berteman sesamanya, akhirnya dia menciptakan struktur sosial di mana hanya komunitas dialah yang bisa berkembang, sedangkan komunitas orang tidak berkembang karena merasa senasib sepenanggungan. Lalu mobilitas struktural terjadi karena perubahan dalam struktur sosial seperti perubahan ekonomi. Ya, kita tahu perubahan ekonomi tahun 98 atau 97 mendera kita, apa yang terjadi? Ya, uang yang dulunya 2.000 itu cukup untuk beli ya sayur, bakso, ikan itu menjadi tidak cukup. Ya. Dulu misalnya jajan 500, sekarang 500 tuh apa nilainya? Beli permen aja enggak laku ya. Jadi 500 itu dulu zaman saya SMA itu bisa beli Indomie dan TS atau es manis. Es teh manis ya. Langsung ya 500. Saya ingat waktu tahun 96, 97 saya SMA ya. Nah ini berat ya mobilitas sosial struktural dan individual. Mobilitas struktural terjadi karena perubahan dalam struktur sosial. Ada perubahan struktur sosial, terjadi pergerakan. Kita tahu 97-98 itu era Indonesia krisis. Nah di era Indonesia krisis itu apa yang terjadi? Krisis ekonomi meningkat, krisis-krisis yang lainnya. Dan itu akibat karena ya pemimpin yang tidak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat ya. Nah itu teori mobilitas sosial struktural dan individual. Nah, jadi mobilitas struktural terjadi karena perubahan dalam struktur sosial seperti perubahan ekonomi yang membuka peluang kerja baru, sementara itu mobilitas individu terjadi karena ada usaha dan prestasi individu itu sendiri. Jadi di dunia ini bisa sukses bersama atau sukses sendiri. Nah, teori-teori mobilitas sosial yang sudah saya jelaskan tadi memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas dan bagaimana perubahan posisi sosial berdampak pada struktur masyarakat. Jadi struktur masyarakat itu ya mendapat dampak dari mobilitas sosial. Apa yang terjadi misalnya? Ya, agak jarang misalnya di salah satu kampung sekarang itu orang beragama hanya satu saja, sejenis, misalnya Katolik semua. Karena apa tadi? Karena mobilitas sosial itu ya adalah kemampuan orang-orang untuk mampu hadir dalam setiap komunitas-komunitas pribadi ya, atau komunitas-komunitas sosial yang lainnya. Setiap teori memiliki perspektif unik dalam melihat kesempatan dan batasan bagi individu untuk meningkatkan atau mengubah status sosial mereka. Jadi perubahan status sosial ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang by proses. Jadi kalau kita mau jadi sarjana kan harus kuliah dulu. Sebelum kuliah kita harus SMA dulu. Sebelum SMA kita harus SD dulu. Sebelum SD PG, TK. Atau jangan-jangan ada yang nyelonong semua nih? Nyelonong semua ya? Tidak ya? Tidak, Pak. Ya, normal-normal semua ya? Mantap.